Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai sejarah mendirikan negara Madinah, ketika Nabi sejak hijrah ke Madinah, Rasulullah memiliki orientasi dan cara pandang yang berbeda dalam membangun masyarakat dibanding saat di Mekah. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi fokus membangun individu. Namun saat tiba di Madinah, beliau berubah ke orientasi lebih luas. Beliau memiliki visi membangun negara. Nabi ingin membangun komunitas besar yang berbeda dari tradisi-tradisi Arab sebelumnya. Orang-orang Arab membangun komunitas mereka berdasarkan fanatisme suku atau letak geografis. Kali ini tidak, beliau membangun negara berdasarkan ideologi, berdasarkan wahyu Al-Quran dan sunnah dengan nilai peradaban yang unggul. Karena itu, negara ini disebut Madinah. Tujuan dari berdirinya negara ini adalah mengokohkan akidah yang benar, menegakkan syariat, dan mewujudkan persatuan serta kesatuan kaum muslimin. Tiba di Kubah pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi SAW tiba di wilayah Kubah yang terletak di bagian selatan Madinah. Sejumlah besar orang-orang Ansor menyebut beliau, mereka bahwa serta senjata mereka untuk melindungi Rasulullah sedari pertama beliau menginjakkan kaki di sana. Itulah janji mereka di Baitul Aqobah. Nabi SAW menetap di Kuba selama 2 pekan atau lebih. Saat itu beliau dan para sahabat membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Tiba di Madinah, beliau tinggal di lingkungan keluarga beliau, Bani Nazar. Setelah itu beliau membiarkan ontaknya berjalan menuju titik yang Allah pilih untuk membangun peradaban. Di tempat itu beliau membangun Masjid Nabawi dan rumahnya yang berdekatan dengan masjid. Selama pembangunan masjid, beliau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Berarti hampir setahun. Kondisi Madinah di awal hijrah. Madinah memiliki komposisi penduduk yang berbeda dengan Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke sana, sudah ada 2 kelompok besar masyarakat penghuni Madinah, orang Arab dan orang Yahudi. Secara garis besar, suku-suku Arab di Madinah adalah bagian dari suku besar Aus dan Khazraj. Sementara Yahudi terdiri dari 3 suku besar, kabilah Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka semua keturunan Israel Nabi Yakub alaihi salam. Kabilah-kabilah tersebut hidup dalam permusuhan. Orang-orang Arab tidak menyukai Yahudi. Demikian juga sebaliknya. Kemudian sesama Arab
antara Aus dan Khazraj juga memiliki sejarah persengketaan yang panjang. Demikian juga sesama kabilah Yahudi, mereka tidak hidup rukun berdampingan. Kelompok lainnya adalah minoritas umat Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Jumlah kaum muslimin saat itu tidak lebih dari 1.000 orang. Menurut Ragib As-Sirjani hafizahullah, jumlah ini hanya 13% atau 14% dari total keseluruhan penduduk Madinah. Meskipun minoritas, namun kepemimpinan kota Madinah dipegang oleh kaum muslimin, menunjukkan wibawa dan kehormatan mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Inilah kondisi sosial masyarakat Madinah yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hijrahnya. Sejak awal Rasulullah langsung membuat kebijakan yang sangat visioner untuk menghadapi isu ini, menunjukkan kemampuan leadership beliau yang sangat luar biasa. Masalah penduduk Mekah sebagai imigran, keluarnya penduduk Mekah menuju Madinah bukan sekedar hijrah fisik saja. Mereka meninggalkan segalanya di Mekah. Mereka meninggalkan tempat tinggal, harta, benda, pekerjaan, dan barang-barang miliki mereka yang lainnya. Artinya, kondisi mereka di Madinah benar-benar memulai hidup dari awal, dari nol. Kalau tidak, ya didukung kebijakan yang tepat. Kedatangan mereka di Madinah selain menimbulkan lonjakan penduduk juga akan menimbulkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, homeless, dan lain sebagainya. Kebijakan seperti apa yang dikeluarkan Rasulullah agar kedatangan Muhajirin tidak menimbulkan masalah? Yang pertama, mengubah pola pikir. Rasulullah memotivasi kaum Ansor bahwa hubungan sesama manusia itu tidak selalu bersifat timbal balik sesama manusia, tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu pahala di akhirat. Beliau juga sampaikan persaudaraan itu lebih luas dari sebatas hubungan nasab. Tapi ada saudara seagama. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslim akhul Muslim la yudlamhu wa la yuslimhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Dia tidak boleh menzoliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Wa man faraja an muslim kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup
akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Untuk muhajirin, Rasulullah menekankan bahwa hijrah ini bukan sekadar bebas dari kekuasaan dan cengkraman penguasa Mekah, tapi ini adalah perjalanan keimanan. Seorang yang berhijrah harus banyak menyerahkan diri kepada Allah dan berharap pahala darinya dari setiap rintangan yang dihadapi. Dan yang kedua, kekuatan persaudaraan. Tali persaudaraan adalah ikatan emosional yang sangat kuat. Seseorang akan menaruh perhatian dan memberikan cinta yang lebih terhadap saudara mereka dibanding orang lain. Selain mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin secara ideologi, Rasulullah juga mempersaudarakan dua kelompok ini seperti layaknya saudara biologis. Semakin bertambahlah rasa cinta, perhatian, dan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Saat itu, syariat mewajibkan bagi setiap rumah dari Ansar bertanggung jawab atas seorang Muhajirin. Mereka pun saling mewarisi antara satu dengan yang lain, hingga turun firman Allah Ta'ala yang membatalkan hal tersebut. Wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal. Masyarakat modern saat ini sangat menyadari bahwa kedatangan gelombang besar imigran ke negeri mereka bisa menimbulkan rentetan masalah. Karena itu, mereka menolak kedatangan imigran. Mereka berupaya menghindari masalah-masalah dengan kebijakan penolakan tersebut. Di sisi lain, Rasulullah SAW dihadapkan pada masalah tersebut dengan kepemimpinan dan visi yang beliau miliki. Sebagai seorang pemimpin, beliau mampu menghindarkan Madinah dari masalah-masalah tersebut. Kebijakan persaudaraan yang dilakukan Rasulullah ini membuat Madinah terhindar dari sekian banyak masalah yang biasanya muncul di suatu daerah yang kedatangan gelombang imigran. Dan yang ketiga, mempercepat proses adaptasi. Rasulullah menulis perjanjian Madinah. Di antara butir-butir perjanjian memberikan indikasi kuat status Muhajirin adalah sebagai penduduk kebangsaan Madinah. Karena mereka diwajibkan membela Madinah, bela negara dari ancaman pihak luar yang menyerang. Karena kewajiban mereka sama dengan warga negara Madinah yang lain, mereka juga layak mendapatkan hak yang sama. Dengan status yang jelas Madinah, para sahabat tidak lagi memikirkan Mekah. Mereka sekarang penduduk Madinah dan warga negara Madinah. Karena itu mereka harus segera beradaptasi dengan tanah air yang baru. Inilah di antara upaya awal yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau langsung menetapkan ideologi negara, visi misi negara dan masyarakatnya, membangun persatuan sebagai modal kekuatan dan identitas, dan lain sebagainya. Semua ini bukti tentang kemampuan leadership yang kuat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.